Oke, kali ini adalah tentang menjual aset untuk menyelesaikan hutang pinjol. Ya, apakah ini worth it dengan jalur yang harus kita tempuh saat ini? Apakah ini solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah kita hari ini atau bagaimana? Ya, karena banyak pertanyaan yang masuk ke sini, Bang. Saya mau jual aset saya aja lah untuk menyelesaikan hutang-hutang saya ini. Oke, saya nggak ada masalah dengan aset Anda. Saya nggak ada masalah dengan Anda menyelesaikan pinjol. Tapi ada satu persoalan yang cukup mengganggu dalam pemikiran saya setelah aset-aset itu Anda jual. Ya, dan saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya. Yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan bergabung dulu. Ya, supaya Anda juga tetap bisa mendapatkan akses untuk konsultasi tentang masalah Anda, masalah pinjol Anda, bagaimana cara penyelesaiannya untuk kedepannya, kita akan bantu arahkan. Ya, Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya atau link yang sudah saya sematkan di dalam deskripsi. Silakan. Menjual aset untuk menyelesaikan hutang-hutang pinjol. Ini nggak ada masalah. Ya, selagi aset itu adalah milik Anda. Ini nggak ada masalah. Itu adalah jalur alternatif ketika kita terjebak dengan dunia hutang piutang. Bagaimana dengan persoalan pinjol? Pertama, kita tidak dapat mengakses langsung ke perusahaan mereka. Kita tidak mendapat surat bukti pelunasan yang jelas. Tidak ada jaminan yang pasti. Ya, sudah banyak yang mencoba untuk melakukan pelunasan ke pinjol, tapi memang tidak ada jaminan sama sekali, baik itu di OJK maupun Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Justru yang terjadi adalah pelelangan data yang cukup besar. Sudah banyak kok yang mencoba menjual aset, ya, menjual barang-barang berharga yang ada di rumah, tujuan dengan inisiatif menyelesaikan hutang piutang pinjol. Tapi apa yang terjadi? Ya, hutang tidak berkurang, hutang tidak selesai karena memang tidak ada jaminan. Sampai detik ini OJK tidak mengeluarkan aturan tentang jaminan apabila Anda sudah melakukan pelunasan, pihak pinjol masih melakukan penagihan dan tidak mau menghapus data yang ada, kita akan tindak lanjuti. Ada aturan nggak yang seperti itu? Kalau misalnya OJK membilang selesaikan secara internal, minta negosiasi, restrukturisasi dan sebagainya macamnya, OJK sudah tidak tahu lagi proses apa yang akan terjadi berikutnya. Ya, kenapa saya bisa membilang yang seperti itu? Karena selama ini banyak orang yang sudah melakukan pelunasan dengan menjual aset-aset mereka justru bertukar-tukar penagihan yang masuk kepada mereka. Contoh, mereka terjebak di aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Mereka telah lunasi 3 aplikasi ini. Ada pula yang menagih aplikasi F, G, I, dan macam-macam lainnya. Dia nggak merasa minjem. Ya, alhasil apa? Ketika mereka melakukan pengecekan riwayat dari hutang-hutang mereka, semua hutang-hutang yang telah mereka lunasi masih berjalan aktif di dalam skor kredit mereka. Itulah makanya saya tidak setuju dengan Anda menjual aset Anda untuk menyelesaikan hutang pinjol karena tidak ada jaminan khusus bagi diri Anda bahwa hutang ini akan lunas. Tidak ada jaminan khusus bagi diri Anda bahwa data Anda benar-benar dihapus. Karena tidak ada jaminan yang benar-benar ada dari lembaga keuangan saat ini. Ya, OJK yang menaungi. Kalau OJK bilang, oke, Anda selesaikan saja, kita jamin hutang Anda selesai. Bagaimana OJK mencari tahu? Ya, apabila terjadi di kemudian hari, ternyata pihak pinjol yang telah dilunasi tadi masih menagih para debitur. OJK bilang, adukan kepada kami. Kapan OJK melihat ruang pengaduan itu? Ya, permasalahannya letaknya di sini. Ya, OJK tidak menggubris soal pengaduan Anda. Sampai detik ini bahkan bukan 1 atau 2 lagi pengaduan yang seperti itu. Ya, memang ada fasilitas ruang pengaduan bagi kita yang tidak puas dengan para pelaku usaha jasa keuangan, baik bank ataupun non-bank. Tapi kapan OJK mau merespon? Contoh, kita melakukan penyelesaian di beberapa aplikasi. 3 aplikasi, ya.
Oke, 1 bulan, 2 bulan tenang. Bulan ketiga, bulan keempat mereka melakukan penagihan dengan dalih dana yang kita kirimkan tidak masuk ke dalam sistem mereka, atau hutang kita belum lunas. Otomatis kita tidak terima. Ya, kita mau melapor ke OJK supaya OJK menanggapi, kita masukkan ke dalam pengaduan 157 dan web OJK sebagai macam. Kapan OJK mau melihat pengaduan ini? Ya, pertanyaannya di situ. Kapan OJK melihat ruang pengaduan publik yang telah mereka sediakan? Makanya saya bilangin, tidak ada jaminan khusus ketika Anda melakukan pelunasan di pinjol, hutang ini selesai. Dan disinilah kecurangan itu terjadi. Beda dengan bank. Kalau bank kita bisa hadir langsung, leasing kita bisa hadir langsung. Begitu kita lakukan pelunasan, kita minta surat pelunasan. Kalau mereka terkendala soal by checking, kita bisa mengajukan berdasarkan surat pelunasan kita tadi. Kalau di pinjol, Anda mengaduin kemana? Ngadu ke OJK, Bang. Oke, kapan OJK membuka ruang pengaduan ini? Pertanyaannya itu aja. Kalau selama ini OJK cukup setiap hari selalu aktif dalam menjawab pengaduan yang diberikan oleh konsumen, oke. Ya, kita gampang meripotnya dengan segala bukti yang ada. Yang jadi masalah, orang mengadu hari ini di awal tahun, dibalasnya nanti akhir tahun 31 Desember 2023. Ya. Terus selama 1 tahun gimana? Tetap juga kecurangan itu terjadi. Anda ditagih, Anda diancam, data Anda dilelang, dan lain sebagainya yang terjadi. Makanya jangan lakukan tindakan-tindakan bodoh dengan menjual aset-aset Anda hanya sebatas untuk penyelesaian hutang pinjol. Ya, alangkah baiknya kalau Anda masih berinisiatif untuk menyelesaikan pinjol ini, juallah aset Anda untuk modal usaha Anda. Keuntungan dari usaha Anda boleh Anda bayarkan ke pinjol dengan satu catatan, negosiasi. Ya, karena ini nggak ada jaminan sama sekali. Lagian juga Anda nggak perlu panik juga. Tidak ada yang Anda anggunkan, tidak ada yang Anda jaminkan ketika meminjam di pinjol. Ya, makanya yang diambil oleh pinjol adalah jaminan dari nama baik Anda saja. Itulah yang diserang habis-habisan setiap hari dan menekan Anda melalui data-data yang ada. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Jadi saya tidak melarang Anda untuk melunasi hutang-hutang Anda, tapi Anda pikir 2 kali menjual aset Anda hanya untuk menutupi hutang piutang pinjaman online. Ya, karena modusnya sudah banyak. Sudah banyak yang mencoba melakukan hal itu, menyelesaikan. Mereka berharap hutang ini selesai, pikiran dia nyaman, data tidak disebar, kita tidak ditagih. Hasilnya 1 bulan, 2 bulan, tenang. Bulan ketiga, bulan keempat, ada saja pinjol yang melakukan penagihan menggunakan data valid mereka. Di dalam hal itu kita mengkaji, berarti ada pelelangan data. Sengaja data kita ini disebarkan atau digunakan untuk meminjam di aplikasi lain. Apakah OJK tahu hal ini terjadi? Tidak. Ya, OJK tidak pernah melihat ruang pengaduan. Di balik layar, Bang, apakah OJK tahu? Itu saya nggak tahu. Karena saya tidak bertemu dengan orang-orang OJK secara langsung. Ya, yang saya lihat cuman di batas pengaduan yang orang-orang kirimkan tidak mendapatkan jawaban sebagaimana yang mereka inginkan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang berkeinginan menjual aset mereka untuk melakukan pembayaran di pinjaman online, pikir 2 kali, pikir matang-matang, karena uang yang akan Anda bayarkan dengan jumlah besar, tidak ada jaminan hutang Anda lunas, tidak ada jaminan keselamatan dari uang yang Anda kirim ini. Ya, silahkan di sana Anda bertimbang dengan logika Anda. Saya tidak melarang Anda, saya hanya menunjukkan jalannya supaya Anda tidak terjebak dalam permainan online yang seperti ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.